Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nabila. Jadi di video kali ini kita sudah masuk ke bab 17 yaitu SSH ya teman-teman. Dan materi yang akan kita bahas nanti itu ada basic konsep dan praktik sederhana SSH, remote server 1 dan server 2, perubahan default port SSH, allow user pada SSH, konsep private dan public key, praktik private dan public key from client Ubuntu desktop, konsep authorize, praktik private and public key pada host OS with PuTTY, remote router Ubuntu from client Ubuntu desktop with public and private keys, kemudian disable password authentication, dan yang terakhir itu ada SSH dan SSH ADD. Nah, jadi SSH itu merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengelola server dari jarak jauh melalui jaringan secara aman. Jadi supaya teman-teman bisa melakukan SSH ini, pastikan antar VM kalian ini sudah saling terhubung ya saat melakukan routing pada video sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan SSH, kita perlu menginstal SSH-nya terlebih dahulu pada router server 1 dan server 2. Bisa kalian lihat di sini. Jika kalian masih ingat saat kalian menginstal virtual mesinnya pada menu ini, jika di sini sudah otomatis ada X-nya, itu berarti SSH-nya itu sudah otomatis ikut terinstall ya teman-teman. Tetapi jika bagian ini tidak ada X-nya, maka SSH-nya itu belum terinstall ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menginstal SSH-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita kan mau menginstal server SSH-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa pergi ke router Ubuntu-nya. Kemudian kita akan cek apakah SSH kita itu sudah ada atau belum. Kita bisa cek menggunakan perintah sudo systemctl status SSH. Nah, di sini terlihat unit SSH service itu could not be found. Berarti SSH kita itu tidak ditemukan ya teman-teman. Artinya belum ada. Nah, kita bisa menginstalnya itu menggunakan perintah sudo apt install open SSH min server ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini yang do you want to continue kita pilih yes ya teman-teman, Y. Kita enter. Nah, ini kita tunggu ya teman-teman prosesnya. Mungkin memang agak sedikit memakan waktu, tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal SSH servernya ya teman-teman. Kemudian kita bisa coba cek sudah aktif atau belum. Seterusnya itu kita bisa cek menggunakan perintah sudo systemctl status SSH. Nah, di sini kita kan sudah berhasil menginstal itunya ya teman-teman, SSH-nya, tapi di sini terlihat itu masih inaktif ya teman-teman, berarti belum aktif. Nah, kita itu bisa mengaktifkannya, kita bisa menggunakan perintah sudo systemctl enable ini min2 seperti ini, kemudian now SSH ya teman-teman, kita enter. Kita tunggu. Nah, kita coba cek lagi. Nah, di sini terlihat bahwa status SSH kita itu sudah aktif ya teman-teman, itu sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan coba cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk NPS 3 itu IP-nya 192.168.137.10. NPS 8 itu 10.10.10.1 dan NPS 9 itu 172.16.1.1. Nah, karena saya ingin meremote router Ubuntu saya, maka saya akan melihat IP yang ada di NPS 3 ini ya teman-teman, yang 192. Nah, kita bisa buka PuTTY. Ini. Kemudian
kita masukkan IP yang berada di NBus 3 ya teman-teman. IP routernya ini 192.137.10 ya teman-teman. Nah, kita open ya teman-teman. Kalau sudah benar IP-nya. Nah, di sini kalau ada info seperti ini, kita accept saja. Nah, di sini kemudian kita itu disuruh login itu ya teman-teman, username router Ubuntu kita. Ini kita login dulu. Kemudian kita masukkan password router Ubuntu kita juga teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini itu sudah berhasil masuk ya teman-teman ke router Ubuntu kita. Berarti kita itu udah berhasil meremote host OS saya ke router Ubuntu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan meremote si server 1 dan server 2 ini ya teman-teman. Nah, nanti kita itu akan menjadikan si klien Ubuntu ini sebagai sisi klien remote-nya teman-teman. Nanti itu saya bisa meremote si server 1 dan juga server 2 ini dari klien Ubuntu ini ya teman-teman. Nah, karena klien Ubuntu ini kan sudah bisa berkomunikasi dengan si server 1 dan server 2 ya teman-teman. Dan juga saya juga bisa meremote si server 1 dan server 2 ini menggunakan host OS tetapi melalui perantara si router Ubuntu ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi kita bisa langsung saja buka putihnya. Nah, ini belum saya matikan ya teman-teman, ini masih berada di RTR-nya ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan perintah SSH, kemudian di sini teman-teman masukkan username server satunya ya. Di sini username saya itu Nabila. Kemudian jangan lupa tambahkan add, kemudian tambahkan IP address-nya di sini 10.10.2. Kalau sudah kita enter, kemudian ini kita pilih password ya teman-teman, masukkan password. Nah, ini saya sudah berhasil masuk di server satunya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan gantian masuk ke server 2 ya teman-teman. Nah, saya pun bisa langsung meremote server 2 dari server 1 tanpa harus exit ke router Ubuntu-nya ya teman-teman. Yang penting server 1 dan server 2 itu udah bisa saling komunikasi ping ya teman-teman. Nah, kita coba, kita masukkan SSH, kemudian username server 2 kita, sini username saya Aura, kemudian tambahkan add, masukkan IP address-nya 10.10.10.3, kita enter. Kemudian kalau ada informasi are you sure want to continue connecting, kalian pilih yes ya teman-teman. Dan kemudian di sini disuruh masukkan password server 2-nya. Nah, di sini kita juga sudah berhasil masuk di server 2-nya teman-teman. Nah, jadi untuk remote dari sisi host OS putih saya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita itu akan meremote dari sisi kliennya teman-teman. Kita masuk ke klien dulu. Nah, kemudian di sini juga seperti tadi ya, kita ke server 1 terlebih dahulu, SSH, terus username server satunya, tambahkan add, kemudian IP-nya 10.10.10.2. Kita enter. Nah, ini kita pilih yes ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini itu kita sudah berhasil masuk ke server 1 juga ya teman-teman. Nah, oke. Jadi kalau di putih itu kan tadi ini tuh hanya satu tampilan saja teman-teman seperti ini. Nah, tapi kalau di klien ya teman-teman, kita tuh bisa menambahkan terminal baru teman-teman. Jadi kayak lebih enak gitu karena bisa dua tampilan. Nah, teman-teman tuh bisa klik yang tanda plus ini. Nah, kemudian ini nanti akan menambahkan tampilan baru ya teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke server 2-nya ya teman-teman.
Nah, kita SSH, terus username server 2-nya, jangan lupa add, masukkan IP-nya 10.10.10.3. Kita enter. Di sini kita pilih yes, enter. Dan di sini masukkan passwordnya. Nah, di sini juga berhasil ya, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil masuk ke server 1 dan server 2-nya menggunakan sisi klien Ubuntu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan merubah default port SSH pada server 1 dan juga server 2. Kalau kalian ingat, kita itu sebelumnya kan remote router Ubuntu dari host OS menggunakan putih ya teman-teman. Nah, ketika kita memilih SSH, maka default portnya itu adalah 22 ya teman-teman. Jadi bahwa default port SSH itu adalah 22 dan semua orang itu kan sudah mengetahuinya. Nah, akibatnya sangat mungkin jika ada orang yang melakukan brute force. Jadi brute force itu merupakan serangan percobaan upaya login secara terus-menerus ke server kita. Nah, maka salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan mengganti default port SSH kita yang ada pada server. Nah, kita bisa coba untuk mengganti default portnya server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, jadi kita akan menggunakan sisi klien saja ya teman-teman supaya lebih enak karena punya dua tampilan ya. Nah, kita akan ganti di server satunya terlebih dahulu ya teman-teman karena server 1 ini kan Debian ya teman-teman. Kita masuk root terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Nah, sudah. Kemudian kita bisa gunakan perintah nano /etc/ssh/sshd. Ini tab saja ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, ini pada yang port 22 ini kita hapus simbol pagar ini ya teman-teman. Jadi seperti kita hapus simbol pagarnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita itu ganti portnya sesuai yang teman-teman mau ya teman-teman. Nah, di sini saya itu akan ganti menjadi 2221 seperti ini ya teman-teman supaya mudah diingat. Kemudian kita bisa menyimpannya kalau sudah Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita bisa restart menggunakan perintah systemctl restart SSH. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita itu ke server 2. Nah, caranya itu sama seperti tadi ya. Sudo nano /etc/ssh/sshd tab. Kita enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini teman-teman cari yang seperti tadi ya, yang port. Nah, ini. Kemudian simbol pagarnya kita hapus. Nah, untuk server 2 ini saya akan menggunakan portnya itu 2222 ya, teman-teman. Kita bisa menyimpannya. Kemudian kita bisa restart sudo systemctl restart SSH, kita enter. Nah, di sini juga sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, lalu kita coba logout terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini kita exit. Nah, sudah. Nah, sekarang kita coba login lagi ke server 1 dan server 2. Nah, perintahnya itu beda seperti kita saat login ke server 1 dan server 2 tadi yang sebelum ganti port ya, teman-teman. Nah, karena kita tadi kan udah ganti port ya, teman-teman, bukan port 22 lagi. Nah, maka perintahnya itu menjadi SSH, kemudian di sini masukkan username server 1 kalian, di sini Nabila. Jangan lupa tambahkan add, kemudian IP-nya 10.10.10.2. Kemudian jangan lupa optionnya itu main P ya teman-teman. Kemudian masukkan port kalian tadi. Punya saya kan tadi kan yang server 1 2221 ya. Seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini masukkan passwordnya.
Nah, ini berhasil ya teman-teman, kita masuk ke server 1. Nah, sekarang kita coba login ke server 2-nya teman-teman. SSH, masukkan username-nya @10.10.10.3, jangan lupa option-nya dan portnya ya teman-teman, 2222. Kita enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita juga sudah berhasil masuk ke server 2 ya teman-teman setelah ganti port tadi. Nah, sekarang kita coba di putih ya. Ini berarti SSH, kita masuk ke server 1, username server 1, Nabila, tambahkan @10.10.10.2, jangan lupa optionnya -p 2221, enter, kita yes, masukkan passwordnya. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman masuk ke server 1-nya. Selanjutnya kita akan melakukan allow user ya teman-teman. Nah, jadi nanti itu kita akan konfigurasi agar hanya user tertentu yang bisa login menggunakan SSH. Jadi nanti di server 1 dan server 2 saya akan persiapkan user lebih dari 2 ya teman-teman. Nah, untuk server 1 itu nanti saya akan mempersiapkan user 1 dan user 2. Dan di server 2 itu nanti saya akan persiapkan pengguna 1 dan pengguna 2. Nah, oke, kita bisa persiapkan usernya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa menggunakan, karena ini Debian, saya mau masuk root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita bisa gunakan perintah add user ya teman-teman. Add user, kemudian masukkan user yang kita mau itu. Saya menggunakan user 1 seperti ini ya teman-teman. Add user 1. Kita enter. Kemudian kalian masukkan password baru untuk usernya ya ini teman-teman. Dan kita masukkan dulu. Kita enter. Kita masukkan lagi. Nah, untuk ini kita bisa skip aja ya teman-teman. Nah, ini kita pilih yes. Nah, ini kan sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan buat user 2-nya. Add user 2. Kita enter. Masukkan new passwordnya teman-teman. Kita masukkan lagi. Nah, ini bisa skip saja. Ini yes. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, untuk melihat informasi secara singkat dari bawahnya itu kita bisa menggunakan tail /etc/passwd. Kita enter. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman untuk user 1 dan user 2-nya ini. Nah, oke, kita sekarang ke user 2-nya ya. Nah, kita bisa gunakan cara yang sama seperti tadi, tapi ini sudo add user. Kemudian untuk server 2 itu saya akan menggunakan pengguna 1. Seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Kita masukkan password si server 2-nya dulu. Nah, sekarang ini masukkan password untuk si user pengguna 1 ini ya teman-teman. Kita repeat lagi. Nah, di sini kita bisa skip saja. Kita yes, enter. Nah, sekarang kita buat pengguna 2 ya teman-teman. Sama seperti tadi, sudo add user pengguna 2, enter. Nah, ini masukkan passwordnya. Ini repeat password. Ini skip. Ini yes, enter. Nah, kita coba cek informasi bawahnya ya teman-teman. Tail/etc/passwd, enter.
Nah, di sini untuk pengguna 1 dan pengguna 2 ini juga sudah berhasil terbuat ya teman-teman. Di server 1 dan server 2 ini sudah terbuat ya user yang barunya. Nah, kalau kita coba exit nih dari server 1 ya teman-teman, kita exit. Nah, exit lagi supaya ke klien. Nah, sudah. Nah, lalu kalau kita coba masuk ke user 1 menggunakan SSH, apakah itu akan bisa teman-teman? Nah, kita akan mencobanya ya. Kita bisa SSH, kemudian masukkan user yang tadi, kita user 1, add, kemudian IP-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Jangan lupa optionnya, kemudian portnya 2221, kita enter. Nah, di sini kita masukkan password si user satunya ya teman-teman. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke user 1 yang ada di server 1 ya teman-teman. Kemudian kita akan coba masuk kembali ke default usernya yang ada di server 1 ya teman-teman. Kita coba exit. Kemudian kita SSH, kemudian username si server satunya, Nabila, add 10.10.10.10.2, jangan lupa option min p portnya 2221, kita enter. Masukkan password si server satunya. Nah, di sini juga sudah berhasil masuk ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar cara ngasih izin untuk user tertentu yang bisa menggunakan SSH ya teman-teman. Ini kita bisa masuk ke root dulu. Nah, oke. Jadi kita itu bisa menggunakan perintah nano/etc/ssh/sshd. Ini kita bisa type saja teman-teman. Kita enter. Nah, kemudian kita ke bawah. Nah, di sini. Di bagian di bawah port ini kita tambahkan allow users ya teman-teman. Kemudian kita masukkan user mana yang diizinkan untuk masuk ya. Nah, misal kita di sini yang diizinkan itu user 1 ya teman-teman. Nah, ini jangan untuk ini ya teman-teman, untuk A-nya itu jangan lupa pakainya itu A besar dan U-nya itu juga U besar ya teman-teman. Allow users. Nah, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y, enter, kemudian kita restart sistemctl restart SSH, kita enter. Nah, kita coba exit ya. Kita exit lagi. Kemudian kita coba SSH ke user 2. Apakah akan bisa masuk? Nah, kita coba SSH user 2 add 10.10.10.2 min p2221, kita enter. Nah, kita coba masukkan passwordnya. Nah, ini tuh nanti akan keluar permission denied ya teman-teman, yang artinya untuk si user 2 ini itu tidak diizinkan masuk ya teman-teman. Lalu kita coba masuk ke user 1 ya teman-teman, SSH user 1 at 10.10.10.2 min p2221. Masukkan passwordnya. Nah, ini kalau kita masuk menggunakan user 1 itu bisa ya teman-teman, ini sudah berhasil masuk. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya user yang diizinkan itu hanya user 1. Berarti kita bisa remote si server satunya hanya menggunakan user 1 ya teman-teman. Nah, kita ini kan PBD ini kita user 1. Kita exit. Nah, kita coba cek kalau pakai Nabila itu mau nggak ya teman-teman pakai si server satunya.
Nah, ini juga nanti hasilnya sama ya teman-teman, tidak bisa karena kan yang diizinkan hanya si user satu ya teman-teman. Nah, kita coba login ke user satunya, SSH user 1 at 10.10.10.2 min p 2221, enter, masukkan passwordnya. Nah, ini kalau kita login menggunakan user 1 itu bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman itu bisa lakukan dengan cara yang sama seperti tadi ya teman-teman pada server 2-nya ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuki materi konsep private dan public key ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mengakses SSH itu ada dua metode autentikasi teman-teman. Ada yang menggunakan username dan password dan juga ada yang menggunakan private key dan public key teman-teman. Nah, sebelumnya kita kan udah mempraktikkan mode username dan password ya teman-teman. Dan kali ini sampai selanjutnya kita itu akan mempraktikkan mode autentikasi untuk SSH yang menggunakan private dan public key. Pertama-tama kita itu perlu mengenali konsepnya terlebih dahulu teman-teman. Sampai saat ini kita kan sudah berhasil melakukan remote ke server 1 dan server 2. Jadi untuk melakukan konfigurasi, kita itu tidak perlu lagi masuk satu persatu ke konsol server. Kita bisa melakukan remote langsung dari sisi klien menggunakan SSH teman-teman. Nah, pada tahap sebelumnya kita kan melakukan autentikasi menggunakan username dan password ya teman-teman. Namun metode ini itu dinilai kurang aman dibandingkan dengan menggunakan private key dan public key. Pada SSH kita itu bisa menggunakan metode autentikasi tersebut untuk meningkatkan keamanan. Caranya itu kita membuat private key dan public key di sisi klien. Setelah key dibuat, public key akan dipindahkan dan disimpan pada server. Dengan begitu, saat melakukan koneksi SSH, server akan memeriksa apakah klien memiliki private key yang sesuai dengan public key yang sudah tersimpan di server. Jadi, kita itu tidak perlu selalu menggunakan autentikasi username dan passwordnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktikkan ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke sisi klien Ubuntu-nya. Pastikan kalian itu loginnya di Ubuntu desktop ya teman-teman, bukan lagi di server 1 ataupun server 2. Dan pastikan teman-teman itu udah bisa ping Google ya teman-teman. Ini ping Google. Nih, pastikan bisa ya teman-teman. Nah, jadi untuk perintah yang digunakan untuk membuat private dan public key itu menggunakan ini teman-teman, SSH, kemudian kita enter. Nah, nanti di sini itu akan ada informasi bahwasanya private dan public key itu akan tersimpan di direktorinya user kita di bagian ini ssh.ssh/id rsa teman-teman. Perlu diketahui bahwa id rsa ini merupakan nama dari private key kalian ya teman-teman. Nah, kalau sudah yakin kita enter saja ya teman-teman. Nah, di sini nanti itu akan ada informasi tentang passphrase, teman-teman. Jadi, passphrase itu diibaratkan seperti password, tapi bukan password ya, teman-teman. Nah, jadi passphrase itu adalah password tambahan yang digunakan untuk melindungi private key kita. Bedakan dengan password username atau root kita ya, teman-teman. Kita masukkan passwordnya, kita enter. Kemudian ini untuk make sure kita masukkan lagi. Nah, oke, ini informasinya sudah berhasil terbuat private dan public key ya teman-teman. Nah, karena tadi informasinya private dan public key kita tersimpan di .ssh/id underscore rsa, ini menandakan bahwasanya .ssh ini merupakan direktori tersembunyi ya teman-teman. Nah, jadi untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah ls-la. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini itu sudah ada ya teman-teman bahwasanya .ssh ini merupakan direktori tersembunyi.
Nah, kita coba masuk ke cd.ssh, kita ls. Nah, di sini terdapat public dan private key yang kita buat ya teman-teman. Nah, jadi ID rsa.pub ini merupakan public key ya teman-teman, dan ID RSA ini merupakan private key ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengcopy public key-nya ke arah sisi server 1 atau server 2. Nah, kita ke server 1 terlebih dahulu teman-teman untuk mengallow user Nabila ya teman-teman. Kan tadi kan yang di-allow cuman si user 1 ya. Kita masuk root dulu. Kita bisa menggunakan perintah nano etc/ssh/sshd tab. Kita enter. Nah, di sini yang ini allow user. Ini kita tambahkan semua aja ya teman-teman supaya mudah, dan kita tambahkannya urut. Ini Nabila, kemudian kita tambahkan lagi allow user 1, allow user 2. Nah, udah ya teman-teman, kita simpan. Sorry teman-teman, nggak kelihatan. Kita bawain dulu. Ya, enter. Nah, sebelumnya kan kita itu hanya mengallow user 1 ya. Nah, sekarang kita itu kan tadi sudah tambahkan user Nabilanya supaya diizinkan ya teman-teman. Nah, kita bisa merestartnya menggunakan perintah systemctl restart ssh teman-teman. Kita enter. Oh, kalau sudah kita bisa kembali lagi ke Ubuntu desktop. Kita ketik ssh min copy min id min p2221 terus username-nya Nabila @10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini itu ada informasi bahwasanya public key kita itu sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman. Nah, karena kita sudah berhasil mengcopy public. Ulang. Iji loro telu. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Di sini ada informasi bahwasanya public key-nya itu sudah berhasil ditambahkan. Nah, karena kita sudah berhasil mengcopy public key kita ke server 1, maka kita bisa langsung coba ketikkan ke server 1 ya teman-teman. Nah, caranya itu ssh Nabila username-nya 10.10.10.2 min p2221. Kita enter. Nah, di sini ada informasi disuruh memasukkan passphrase kita. Berarti metode autentikasi yang kita gunakan untuk login ke server 1 sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita masukkan passphrase-nya ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini kita itu sudah berhasil login remote access ke server 1. Nah, kita juga lakukan di server 2-nya ya teman-teman. Nah, kita coba cek dulu untuk usernya allow semua apa enggak ya. Kita sudo nano /etc/ssh/sshd tab. Enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini untuk yang server 2 itu usernya itu allow semua ya teman-teman, jadi ini aman ya, seluruh usernya kita bisa langsung simpan saja. Nah, kemudian kita pergi ke klien lagi teman-teman. Nah, di sini kita exit dulu. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita kemudian coba ssh min copy, kemudian id
kita masukkan Aura username-nya 10x10x10.3 min p2222, kita enter. Oh maaf teman-teman, kalau pakai perintah ini tidak bisa ya, jadi ini untuk kita pindah di sini saja untuk portnya. Setelah ID min p2222, teman-teman, kita enter. Nah, ini kita disuruh masukkan passwordnya yang user Aura ya teman-teman, user 2-nya. Nah, di sini bakal ada informasi bahwa public key-nya itu sudah di copy ya teman-teman. Nah, kita langsung saja remote si server 2-nya ya teman-teman. Kita SSH, kemudian server 2-nya username-nya Aura 10x10x10.3 min p2222, kita enter. Nah, di sini nanti udah berhasil masuk ya teman-teman, karena tadi kan kita sudah mengetikkan passphrase-nya di server 1. Maka kalau kita ingin meremote si server lain, kita itu tidak perlu memasukkan passphrase-nya lagi teman-teman, karena kan tadi kita sudah memasukkan pas kita awal sekali login ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep auto reset. Kita bisa exit dulu teman-teman supaya tidak keliru, biar di user klien Ubuntu-nya. Nah, sudah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini itu kan ada SSH copy ID. Nah, ketika kita telah lebih dalam, sebenarnya yang dilakukan perintah SSH copy ID ini adalah mengcopy isi file dari public key ke dalam sisi server. Nah, di sini server hasil kopiannya itu akan disimpan di file auto reside key. Dan kita udah berhasil mengcopy public key ke sisi server 1 dan server 2. Lalu kita coba masuk ke server 1. Nah, itu public key-nya itu disimpan di mana sih? Nah, kita ls min a ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke direktori yang tersembunyi tadi yaitu .ssh. Nah, ini kita ls. Nah, di sini bahwasanya public key yang kita buat itu akan tersimpan di sini ya teman-teman, di auto reside keys. Nah, kita coba lihat file auto reset-nya ya. Kita bisa coba cat auto, kita bisa terus saja supaya cepat. Nah, ini merupakan public key yang udah dikopikan sebelumnya ya teman-teman, dari sisi klien seperti itu. Sama halnya kayak misalkan kita lihat di server 2, kemudian kita ls min la. Nah, ini kita ke cd.ssh, kita coba ls. Nah, di sini kita coba get auto reside. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Ini juga sama, ada itu kopian, ada isinya ini di sini. Nah, sekarang kita coba cocokkan dengan sisi kliennya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke klien. Kemudian kita ls min la. Nah, di sini kita masuk ke directory.ssh. Kita coba ls min la. Nah, kalau kita lihat ID RSA ini kan merupakan file teman-teman. Nah, kita coba lihat gunakan perintah cat id underscore rsa dot copy teman-teman, kita enter.
Nah, kita coba lihat depannya ini kan AAA ya teman-teman. A-nya itu ada 4 kali. Dan di server 2-nya juga ini sama ya teman-teman. Berarti dapat kita simpulkan bahwa publik yang terbuat di sisi klien Ubuntu ini, kalau misal kita kopikan ke server 2, itu di server 2-nya itu akan tersimpan di auto reset keys-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan praktek private dan public key pada host OS menggunakan putih ya teman-teman. Nah yang pertama teman-teman itu siapkan aplikasi Putihgen ya teman-teman, bukan putih yang biasa, ini Putihgen. Nah untuk membuat pasang private dan public key, maka kita bisa pilih type of key yang RSA ini ya teman-teman, type of key-nya RSA. Kemudian kita klik generate. Nah ini kita gerakan mau seperti ini supaya cepat ya teman-teman. Nah ini udah berhasil terbuat ya teman-teman. Jadi nanti kita akan pastekan public key-nya manual ke router Ubuntu-nya. Nah, kita bisa klik yang save public key. Lalu kalian itu pilih tempat penyimpanannya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan simpan di local disk dan di ini file SSH di sini. Kemudian kita kasih nama itu kita public key aja teman-teman, karena kita tadi kan itu pilihnya yang save public key. Kalau sudah kita save. Nah, di sini kita ngisi passphrase-nya untuk save private key ya teman-teman. Jadi kita ngisi passphrase-nya dulu supaya bisa disimpan private key-nya. Nah, ini kita masukkan passphrase-nya. Kemudian kita konfirmasikan. Nah, kalau sudah, kita klik save private key. Kemudian saya akan ke file yang tadi ya teman-teman nih. Kemudian karena ini private key, kita kasih nama private key. Kalau sudah kita save. Nah, kita coba buka file explorer. Kemudian ke folder yang tadi ya teman-teman, ini SSH. Nah, kalau sudah seperti ini, itu berarti kita sudah berhasil membuat private dan public key-nya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy si public key ini ke dalam router Ubuntu-nya. Nah, kita bisa buka putih yang biasa, kemudian masukkan IP yang mengarah ke host OS kita ya teman-teman. Kan tadi IP yang mengarah ke host OS kita itu kan 192.168.137.10 ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita open. Nah, ini kita login username routernya ya teman-teman. Dan masukkan password si routernya. Nah, di sini kita sudah masuk ke routernya ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan kopikan public key-nya ke dalam router yang ada di sini teman-teman. Nah, kita coba lihat directory.ssh dulu apakah sudah terbuat atau belum. Nah, sudah ada ya teman-teman. Nah, kita coba masuk. Nah, di sini sudah ada auto reset keys-nya. Kita coba get auto kita coba lihat. Nah, di sini bisa kalian lihat itu kosong ya teman-teman. Artinya kita bisa mengedit atau mengkopikan public key-nya ya teman-teman. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan perintah ini sudo nano auto, kita tes saja auto reset keys. Masukkan passwordnya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang perlu kalian ketahui, bahwasanya untuk mengetikkan ataupun mempastekan public key-nya itu harus ada kata-kata yang kita definisikan, teman-teman.
Nah, yaitu kita bisa pergi ke file Explorer terlebih dahulu. Nah, ini kita kan sudah berada di yang folder SSH ya, teman-teman. Nah, kita bisa klik public key-nya. Kemudian kita pilih yang notepad saja ya, teman-teman, supaya enak. Tunggu. Nah, kemudian kita ini kopikan semua ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masuk ke ini lagi, routernya di sini. Nah, setelah masuk ke routernya, kita ketikkan dulu SSH min RSA ya, teman-teman, kemudian spasi. Nah, di sini teman-teman bisa paste saja, kita bisa klik kanan pada mouse kita ya, teman-teman. Nah, ini berarti udah ke paste ya, teman-teman. Nah, bagian yang bikin SSH 2 public key ini kita hapus saja ya, teman-teman. Nah, untuk AA-nya itu kita ini buat satu baris saja ya, teman-teman. Ini. Nah, kemudian yang ini hapus saja ya, teman-teman. Nah, udah ini nanti jadinya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa menyimpannya. Nah, kita bisa restart menggunakan perintah sudo systemctl restart SSH ya, teman-teman. Kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Lalu kita coba login ke router Ubuntu-nya lagi menggunakan passphrase-nya ya, teman-teman. Nah, kita exit dulu. Kemudian kita buka putihnya lagi ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan IP routernya 192.168.137.10. Nah, sebelum klik open, kita masuk ke bagian SSH dulu ini, teman-teman. Kemudian kita klik ini tanda plus. Nah, kita ke out. Kemudian ini kita klik tanda plus. Kemudian pilih yang credentials. Nah, di sini kita masukin private key-nya yang sudah kita buat tadi ya, teman-teman. Kita klik browse ke SSH. Nah, ini ya, teman-teman. Kita klik. Nah, kalau sudah dimasukkan private key-nya, ini kita bisa klik open ya, teman-teman. Kemudian kita login sebagai routernya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita itu disuruh masukkan passphrase ya, bukan password si routernya lagi. Jadi kita masukkan passphrase-nya. Nah, oke, kita sudah berhasil masuk ke router Ubuntu-nya ya, teman-teman, menggunakan mode autentikasi private key dan public key ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba remote dari klien Ubuntu ke router Ubuntu, teman-teman. Sehingga nanti kita bisa meremote si router Ubuntu server 1 dan server 2 hanya dengan lewat klien ini ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke klien Ubuntu, kemudian kita ls-la. Kita cd.ssh, kemudian kita ls. Nah, kita sekarang akan nge-copy public key-nya ini ke router Ubuntu ya, teman-teman. Kita ke sini, kemudian kita ketik ssh min copy min id, kemudian masukkan username routernya aura, kemudian kita masukkan IP yang mengarah ke klien. Kan IP yang mengarah ke klien kita itu kan 172.16.1.1 ya, teman-teman. Kita enter. Kemudian di sini kita pilih yes. Nah, di sini kita itu disuruh masukkan password si routernya, teman-teman. Oke, public key-nya itu sudah berhasil masuk ke dalam si router Ubuntu-nya ya, teman-teman. Nah, misal kita coba cek di router Ubuntu-nya ya, teman-teman. Kemudian kita ke cd.ssh.
kita ls, kita coba get auto reset case. Nah, ini itu sudah berhasil ya teman-teman, public key yang dari host OS putih dan juga public key yang dari klien Ubuntu-nya itu sudah ada di sini ya teman-teman, di dalam router. Nah, kita coba Nah, kita kembali lagi ke klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba remote si router Ubuntu-nya ini ya teman-teman. Kita SSH kemudian aura underscore 172.16.1.1 kita enter. Nah, sekarang kita itu sudah berhasil remote si router Ubuntu-nya dari klien Ubuntu ya teman-teman. Materi selanjutnya itu adalah disable password authentication. Jadi saya akan remote dari router Ubuntu ke server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah di sini saya coba masuk ke konsolnya router terlebih dahulu. Dari putih aja ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita masukkan IP router Ubuntu-nya yang terhubung ke host OS kita ya. Ini kita masukkan yang 192.168.1.3.7.10 teman-teman. Kita open. Nah, di sini kita login username routernya. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini karena di router Ubuntu saya belum punya private key dan public key, kalaupun saya punya private key dan public key-nya belum di-share ke server 1 dan server 2 ya, teman-teman. Sehingga di sini saya bisa langsung login ke server 1 ataupun server 2 menggunakan username dan password ya, teman-teman. Nah, ini kita coba ya, teman-teman. SSH kita ke server 1 10.10.10.2 min p2221 kita enter. Nah di sini pun disuruh masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah di sini untuk autentikasi yang diminta itu tadi adalah username dan password ya teman-teman. Jadi kita pun bisa masuk ke server 1 dan server 2. Nah kita coba exit kembali. Nah, saya pun bisa meremote si server 2 dari router Ubuntu ini menggunakan autentikasi username dan password ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke server 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita yes. Nah, di sini kita disuruh masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, di sini yang diminta itu juga sama ya seperti tadi, hanya username dan passwordnya saja. Jadi kita sudah masuk ke server 2-nya. Nah, sekarang saya akan coba disable metode authentication username dan passwordnya. Sehingga yang bisa remote si server 1 dan server 2 itu hanyalah yang punya public key dan private key-nya. Nah, kita exit terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya coba disable authentication yang ada di server 1 dan server 2 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke konsolnya, kita bisa ke klien. Nah, kemudian kita tambah terminal baru ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke server satunya ya teman-teman. Nah, ini langsung masuk karena passwordnya sudah kita ketikkan sebelumnya. Nah, kita coba disable authentication dengan perintah karena ini Debian, kita masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan perintah nano/etc/ssh/sshd teman-teman, kita enter.
Nah, di sini tuh kita bisa gunakan Ctrl W ya, teman-teman. Kemudian di sini kita searching yang namanya password authentication ya, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita hapus simbol pagarnya ya, teman. Teman-teman. Di sini kita hapus simbol pagarnya. Kemudian ini yang bagian dash-nya itu kita ganti no ya, teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa menyimpannya, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart menggunakan perintah systemctl restart SSH. Nah, sudah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba meremote di server 2 ya, teman-teman. Nah, ini kita klik plus lagi. Kemudian kita masuk ke server 2-nya. Sama seperti tadi, ini sudo nano, teman-teman. Masukkan passwordnya. Nah, ini kita Ctrl W, kita searching password authentication ya, teman-teman. Kita enter. Sorry, teman-teman. Kita Ctrl W dan password salah, teman-teman. Kita searching lagi password authentication. Kita enter. Nah, sorry ya, teman-teman, tadi salah ketik. Ini kita hapus simbol pagarnya. Kemudian yes-nya itu kita ganti no. Lalu sudah kita bisa simpan. Kemudian kita restart ya, teman-teman. Sudo systemctl restart SSH. Nah, sudah ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kita itu coba kembali ke router Ubuntu-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke putih. Nah, kita coba remote kembali ke server 1 dan server 2 ya, teman-teman. Kita ke server 1 dulu, SSH Nabila 10.10.2 min p2221, kita enter. Nah, nanti akan ada permission denied public key untuk membukanya, teman-teman. Karena si server 1 itu kan udah ada public key-nya ya, teman-teman. Nah, sama halnya kalau kita remote ke server 2. Nah, kita coba SSH Aura 10.10.3-p2222. Nah, ini nanti juga akan ada permission denied seperti tadi ya, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah berhasil melakukan remote access, baik menggunakan Ubuntu client maupun dari host OS menggunakan putih ya, teman-teman. Nah, kita juga sudah mengetahui bahwa setelah memasukkan passphrase, biasanya itu kita tidak perlu memasukkannya lagi untuk koneksi berikutnya. Nah, namun pada beberapa kondisi, kita bisa saja dimintai memasukkan passphrase kembali saat melakukan login. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terasa kurang nyaman ya, teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita itu bisa menggunakan SSH Agent. SSH Agent berfungsi untuk menyimpan private key yang sudah dibuka menggunakan passphrase, sehingga kita itu tidak perlu memasukkan passphrase berulang kali saat melakukan koneksi SSH, teman-teman. Nah, untuk menggunakannya, kita dapat menjalankan perintah SSH Agent dan kemudian menambahkan private key menggunakan perintah SSH add.
Nah, oke, kita coba implementasikan dengan masuk ke konsol server 1 dan server 2. Nah, ini kita bisa masuknya di remote client Ubuntu saja, teman-teman, supaya mudah. Nah, ini kita ulang kembali ya, teman-teman, untuk masuk. Ini kita silang saja, ini close terminal. Ini juga close terminal ya, teman-teman. Kemudian kita coba masuk lagi ya, teman-teman. Ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke server satunya ya, teman-teman. SSH, sorry, Nabila 10.10.10.2 min p 2221 ya, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini masih tidak menggunakan passphrase karena passphrase-nya sudah kita ketikkan sebelumnya. Nah, kalau misal kedepannya kita restart atau kita matikan si servernya, itu kan nanti suatu saat bakal dimintai passphrase lagi ya, teman-teman. Nah, biar nggak dimintai passphrase lagi, kita bisa setting SSH agent dan SSH add-nya dengan menggunakan perintah SSH min agen bin bash ya, teman-teman. Kita enter. Nah, kemudian kita masukkan SSH min add ya, teman-teman. Kita enter. Oke, udah berhasil ya, teman-teman. Begitupun kita lakukan juga di server 2-nya, teman-teman. Ini kita masuk dulu. Nah, oke, kita bisa setting ya, teman-teman. SSH min agen bin bash ya, teman-teman. Kita enter dan kita masukkan SSH add, kita enter. Nah, oke, sudah berhasil ya, teman-teman, untuk setting SSH agent dan SSH add-nya. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya.